Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Diara Ningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang stewardship theory. Apa sih itu stewardship theory? Stewardship theory adalah teori yang menunjukkan atau menggambarkan situasi di mana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak adanya hubungan permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajer, meningkat tidak adanya permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural, di mana manajer eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Pada teori stewardship terdapat model of man yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayaninya. Dan ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsinya utilitas steward dimaksimalkan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lainnya. Sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih oleh organisasi. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya, peningkatan penjualan dan profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk owner melalui efektif positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Dukung pendapatan teori stewardship lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi. Teori ini berbeda dengan teori agensi, di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadi khususnya dalam bentuk ekonomi. Oleh karena itu, manajer berperan sebagai steward yang bergerak untuk memenuhi keinginan, prinsipal dan tingkat loyalitas terhadap organisasi yang lebih tinggi, sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Pada ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagai besar organisasi yang lainnya, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, di samping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi sehingga akan memaksimalkan kinerja dengan keuangan perusahaan yang banyak. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba.
Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau stewardship yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasinya, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan memaksimalkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel yang bebas dari manipulasi atau kecurangan yang akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi shareholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan sehingga dapat berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Sekian tentang penjelasan stewardship teori, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.